Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadat novena kerahiman ilahi, marilah kita merenungkan bersama Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung ibadat novena kerahiman ilahi hari yang ke-9, di mana hari ini kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Sahabat devosan terkasih, saya akan mengutip apa yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus. Gereja yang kudus tidak menolak pendosa. Gereja tidak menolak kita semua. Gereja tidak menolak kita karena gereja memanggil semua orang, menyambut setiap orang, menerima setiap orang, dan bahkan terbuka pada orang yang paling jauh darinya. Gereja memanggil setiap orang yang mengizinkan dirinya dilingkupi kerahiman, kelembutan, dan pengampunan Bapa. Mengapa salib? Karena Yesus menanggung sendiri kejahatan dan kotornya dosa dunia, termasuk dosa kita semua, dan Ia menyucikannya. Ia menyucikannya dengan darahnya, dengan kerahiman dan kasih Allah. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat devosan yang terkasih, mari kita satukan hati untuk memenangkan peperangan batin kita untuk selalu berada di dalam lautan kerahiman ilahi. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadat novena kerahiman ilahi. Marilah kita buka dengan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ke-9 novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Dalam buku catatan harian nomor 1228, Santa Faustina menulis pesan Yesus. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, dan benamkanlah mereka dalam samudra kerahimanku. Jiwa-jiwa itu melukai hatiku secara paling mendalam. Di Taman Getsemani, dalam jiwaku timbul rasa penolakan yang paling mendalam terhadap jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Mereka yang menjadi penyebab aku berkata, Bapa, jauhkanlah piala ini daripadaku. Bila demikianlah kehendak-Mu. Pertolongan terakhir bagi mereka ialah bernaung di bawah perlindungan kerahimanku. Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu, dan baiklah adanya. Kami mohon pada novena kerahiman ilahi ke-9 ini, ciptakanlah lagi menjadi manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa kerahiman ilahi bagi jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Yesus yang Maha Rahim, Engkau senantiasa berbelas kasih. Aku mengantarkan ke dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasihan jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Biarlah dalam api kasih-Mu yang murni, jiwa-jiwa yang sudah membeku, yang mirip mayat, dan yang telah menimbulkan rasa penolakan dalam diri-Mu itu, menjadi hangat kembali. Ya Yesus yang Maha Rahim, manfaatkanlah kemahakuasaan kerahiman-Mu, dan tariklah mereka ke dalam kehangatan kasih-Mu, serta anugerahkanlah kasih kepada mereka, sebab Engkau melakukan segala-galanya. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, yang sudah tertampung dalam hati Putra-Mu yang penuh belas kasihan. Ya Bapa yang Maha Rahim, demi sengsara Putra-Mu yang pedih, dan demi ajalnya disalib selama 3 jam, aku mohon dengan sangat kepadamu, izinkanlah agar mereka pun memuliakan samudra kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu
seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib, karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para imam, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara, luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat, dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus
yang padi. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Para saudara-saudari yang terkasih, para sahabat devosan kerahiman ilahi, kemarin kita mendoakan dan merenungkan bagaimana kita menggunakan perbendaharaan gereja, yakni indulgensi, untuk menghapus dosa-dosa yang sementara, khususnya bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Sebenarnya indulgensi itu juga bisa bagi diri kita pribadi atau mereka yang masih hidup dalam gereja yang berjuang atau gereja yang bersiarah. Para devosan yang terkasih, hari ini kita merenungkan dan mendoakan jiwa-jiwa yang acuh tak acuh, atau kalau boleh saya gunakan istilah lain adalah jiwa-jiwa yang bersikap apatis, tidak peduli, masa bodoh, cuek, di mana seseorang tidak tanggap, ya artinya seseorang itu tidak tanggap terhadap aspek emosional, sosial, atau kehidupan pribadi, baik fisik maupun psikis. Jiwa-jiwa ini adalah kita dan saudara-saudari kita yang masih hidup di dunia ini dalam gereja berziarah, gereja pejuang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Lukas 7 ayat 31-32, Yesus berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Ini menggambarkan situasi
orang-orang saat itu yang dikatakan Yesus bersikap acuh tak acuh, apatis, cuek, tidak mau tahu, masa bodoh, datar-datar saja. Celakanya dalam ayat berikutnya, mereka itu disebut selalu menunjukkan sikap permusuhan dan apatis terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Salah satu bahaya dalam hidup kita adalah sikap apatis, baik itu secara segi hidup sosial, budaya, dan keagamaan atau keimanan kita. Dalam hidup beriman, itu bisa direnungkan sejauh mana kita ini menjadi pelaku atau penonton saja. Menjadi penonton itu mudah. Datang ke gereja atau acara kegerejaan lainnya, duduk manis saja, cuek, acuh tak acuh, sibuk dengan diri sendiri, menikmati apa yang disajikan. Kalau bagus ya tertarik, kalau jelek mengkritik, mencela, atau mencari yang lebih menarik untuk diri pribadi sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, para devosan, ketika iman kita bertanya, saya dapat apa? Maka sikap acuh tak acuh akan mudah menghinggapi diri kita. Kita bisa merasakan pengalaman apatis atau pengalaman acuh tak acuh dalam keluarga kita, dalam lingkungan, wilayah, dan paroki kita. Sejauh mana kita peduli? Ya. Peduli itu sikap yang berkebalikan dengan apatis atau acuh tak acuh. Dan sejauh mana kita turut serta menjadi pelaku dalam perayaan iman dengan berbagai macam kegiatan hidup berparoki, mulai dari keluarga kita masing-masing sampai kegiatan lingkup keparokian. Mari kita berdoa bagi diri kita masing-masing agar kita tidak jatuh dalam sikap beriman yang apatis atau acuh tak acuh, dan berdoa juga bagi jiwa-jiwa yang kita sadari masih banyak yang apatis, acuh tak acuh kepada Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan kita manusia, yang telah rela mengutus putra tunggalnya untuk menderita, disalib dan wafat, namun bangkit bagi keselamatan hidup kita. Apabila kita mengaku sebagai murid-murid Yesus Kristus, mari kita bangkit untuk menjadi manusia-manusia Paskah, manusia-manusia yang peduli dengan menyebarkan terang harapan kehidupan, dengan lebih mewartakan sukacita di tengah-tengah situasi pandemi corona ini. Bagi Anda sekalian yang telah menyelesaikan doa novena kerahiman ilahi tahun ini, ingat sabda Yesus kembali. Damai bagimu, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Selamat menjadi manusia yang peduli, tidak acuh tak acuh. Amin. Doa mohon rahmat untuk berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan
supaya aku tidak pernah curiga dan tidak pernah menilai seseorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku dan tidak pernah menolak berbagai kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tidak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa, bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkan dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Doa untuk para imam. Marilah kita berdoa. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. Oh Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga
Kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Doa permohonan. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman sendiri. Kami membawa jiwa-jiwa yang acuh tak acuh ini ke kemah hati-Mu yang Maha Rahim. Dalam api kasih-Mu yang paling murni ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini dapat dihangatkan kembali. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Rengkuhlah mereka dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Berkat sengsara-Mu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa-Mu yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, sudilah menyatakan kerahiman-Mu kepada jiwa-jiwa yang sedang Engkau pandang dengan mata-Mu yang adil ini. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, dan Romo Paroki kami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang mengikuti novena ini, Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaraan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan mudah putus asa, dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita dilayani oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Santa Faustina
dan doa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia.